Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu untuk saya melanjutkan ke bab berikutnya yaitu bab 2 tentang pengembangan koleksi. Nah, yang pertama ada pengantar, yang ke B, analisis kebutuhan pengguna, C, kebijakan, D, penyeleksian, E, pengadaan, F, wedding, G, evaluasi. Nah, penjelasan pertama dari pengantar pengembangan koleksi ini adalah suatu proses menentukan sumber-sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang diperlukan, mengidentifikasi koleksi yang dibutuhkan, membeli koleksi yang telah dipilih, dan mengevaluasi koleksi yang telah diadakan atau dibeli. Nah, di samping itu, pengembangan koleksi adalah proses memenuhi kebutuhan informasi pengguna dengan cara seefisien dan seefektif mungkin. Nah, berdasarkan definisi tersebut, maka dapat ditarik suatu analisis bahwa dalam melakukan pengembangan koleksi harus selalu didasari kepada kebutuhan penggunanya. Tandanya didasari kebutuhan pada pengguna, maka tujuan pengembangan koleksi tidak akan tercapai. Nah, tujuan pengembangan koleksi tersebut salah satunya seperti mengidentifikasi kebutuhan standar kualitas. Akan tetapi dalam pengidentifikasinya itu kebutuhannya perlu diterapkan kebutuhan jangka panjang gitu. Nah, bukan kebutuhan jangka pendek. Selanjutnya ada materi yang kedua yaitu B, analisis kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan pengguna adalah suatu kegiatan pengelola perpustakaan melakukan penganalisian kebutuhan informasi para penggunanya. Tujuan dari analisis pengguna itu sendiri adalah untuk mengetahui kebutuhan para pengguna terhadap informasi dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, maka koleksi yang memenuhi kebutuhan penggunanya. Nah, faktor-faktor yang menentukan analisis kebutuhan pengguna mencakup 4 pertanyaan pokok. Nah, yang pertama itu siapa yang melakukan analisis. Nah, dalam melakukan penganalisisan data, yang perlu diputuskan adalah memutuskan siapa yang akan melaksanakan penganalisian kebutuhan pengguna. Dalam memutuskan penganalisian ini yang perlu diperhatikan adalah penganalisa harus memiliki kemampuan seperti melakukan penelitian. Nah, yang kedua yaitu penganalisa harus mengetahui data-data yang perlu dicari. Dengan adanya kemampuan tersebut, diterapkan hasil dari analisis kebutuhan pengguna tersebut sebisa mungkin mendekati 100% kebutuhan real pengguna akan informasi. Yang kedua, eh, informasi yang bagaimana sih yang dibutuhkan itu sendiri gitu. Informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penganalisian ini adalah informasi yang berkaitan dengan para pengguna utama perpustakaan itu sendiri. Di mana di madrasah penggunaan utamanya adalah siswa, guru, dan staf administrasi madrasah. Sedangkan data yang perlu dikumpulkan adalah seperti informasi tentang siswa, asal daerah, hobinya, asal pendidikan dasarnya, pekerjaan orang tuanya, atau tingkat ekonominya. Nah, yang ketiga ada metode apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan data. Nah, yang dibutuhkan untuk mendapatkan data itu yaitu penganalisa dapat dengan menggunakan metode kualitatif atau metode kuantitatif. Cara melakukan penganalisan dapat dengan cara wawancara ataupun pengisian angket yang telah dipersiapkan. Yang keempat adalah bagaimana data tersebut digunakan. Setelah data terkumpulkan, maka data-data tersebut dianalisis. Nah, hasil dari analisis tersebut digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengembangan koleksi. Di samping itu, hasil analisis ini dapat digunakan untuk mengembangkan perpustakaan secara keseluruhan, baik di bidang sumber daya manusia yang mengelola perpustakaan, fasilitas untuk perpustakaan, sampai penambahan alokasi dana untuk pengembangan perpustakaan. Nah,
Materi yang ketiga, yang C, kebijakan. Kebijakan yang dimaksud di sini adalah dalam pengembangan koleksi, yaitu kebijakan yang tertulis berkenaan dengan perencanaan pengembangan koleksi perpustakaan. Kebijaksanaan pengembangan koleksi ini digunakan oleh pengelola perpustakaan sebagai pedoman dan petunjuk dalam melakukan pengembangan koleksi perpustakaan. Nah, berdasarkan pemahaman ini, maka pengembangan koleksi adalah dokumen perencanaan aktivitas dan identifikasi kebutuhan informasi pengguna yang digunakan sebagai pedoman dan petunjuk oleh pengelola perpustakaan dalam mengambil keputusan pengembangan suatu koleksi perpustakaan itu sendiri. Nah, materi yang D yaitu penyeleksian. Penyeleksian adalah proses membuat keputusan koleksi apa yang akan diadakan untuk menjadi koleksi perpustakaan. Penyeleksian ini didasari bahwa tidak semua koleksi yang ada di pasaran dapat diadakan semua. Hal ini terkait dengan keterbatasan dana yang tersedia perpustakaan madrasah. Terdapat ada 6 tahapan penyeleksian. Nah, yang pertama, mengumpulkan katalog-katalog penerbit, yaitu dalam melakukan pengumpulan katalog-katalog penerbit, pihak perpustakaan dapat menghubungi penerbit buku, distributor, atau distributor buku itu sendiri atau toko buku. Nah, yang kedua yaitu pengiriman katalog penerbit dan formulir permohonan pengadaan koleksi. Nah, pihak perpustakaan di sini mengirimkan katalog-katalog penerbit tersebut ke guru sekolah atau madrasah agar mereka melakukan penyeleksian terhadap katalog tersebut. Nah, selain itu pihak guru, siswa, dan staf administrasi dapat memberikan masukan koleksi yang dibutuhkan, tetapi tidak ada dalam katalog. Nah, yang ketiga, yaitu pengumpulan katalog penerbit dan permohonan koleksi. Setelah katalog penerbit dan formulir disebar ke guru-guru dan pengguna lain, maka perpustakaan selanjutnya mendatangi para guru atau staf administrasi madrasah untuk mengambil katalog penerbit dan formulir permohonan koleksi. Yang keempat adalah pendataan. Setelah terkumpul, maka pihak perpustakaan langsung menginput data koleksi yang telah dipilih dan dimohon oleh para pengguna perpustaka. Yang kelima adalah penyeleksian. Selanjutnya, proses penyeleksian yang dilakukan oleh pihak perpustakaan. Dan yang terakhir yaitu membuat daftar pengadaan koleksi. Tahap terakhir ini adalah membuat daftar pengadaan koleksi, kemudian dikirimkan ke bagian pengadaan. Nah, masuk ke materi E tentang pengadaan. Pengadaan adalah proses mengadakan koleksi perpustakaan, di mana daftar koleksi yang akan diadakan didapatkan dari proses penyeleksian. Pengadaan koleksi perpustakaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya membeli, hadiah, atau program pertukaran. Nah, pada tahap ini melakukan pengadaan, pihak perpustakaan sama sekali tidak berhubungan dengan para pengguna, karena kegiatan pengadaan adalah murni kegiatan bisnis yang dilakukan perpustakaan. Sedangkan proses pengadaan koleksi di sekolah atau madrasah adalah sebagai seperti menerima daftar pengadaan koleksi dari bagian penyeleksian, memilih, yang kedua seperti memilah-milah daftar tersebut berdasarkan penerbit, dan yang ketiga melakukan pemesanan ke distributor atau ke penerbit langsung. Nah, adapun masuk ke materi yang F yaitu wedding. Setelah koleksi diadakan, maka koleksi tersebut akan masuk ke bagian pemrosesan, di mana koleksi tersebut akan diklasifikasi, dikataloging, diberi label, dan lain-lain, sampai kepada ditata rak, dan akhirnya digunakan atau dipinjamkan kepada pengguna. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu, koleksi yang ada di perpustakaan banyak yang rusak dan tidak terpakai, bahkan ada yang hilang. Nah, materi yang ke
Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan akhir dari proses pengembangan koleksi, di mana evaluasi ini memiliki tujuan yang baik di dalam maupun di luar perpustakaan. Misalnya, evaluasi ini digunakan untuk meningkatkan alokasi dana ke perpustakaan. Nah, untuk mempromosikan perpustakaan atau untuk mengetahui kualitas pekerjaan bagian pengadaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.